Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen Muhammad Wali MPDI selaku dosen mata kuliah bersama kita. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan makalah kami yang berjudul tentang bahwa bersama miskin Indonesia, riwayat serta pemikirannya. Yang pertama yaitu biografi Ibnu Sina. Nama lengkapnya yaitu Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Ibnu Sina dilahirkan pada bulan Safar 370 Hijriah atau sekitaran Agustus sampai September 1980 Masehi di Afshana, sebuah kota kecil yang berada di wilayah Uzbekistan yang saat ini. Di dunia barat dikenal dengan Avicenna atau dijuluki sebagai Pangeran para Dokter. Ibnu Sina dilahirkan di desa Afshana, kampung ibunya dekat kota Karmayusan di Kabupaten wilayah Afghanistan, masuk ke dalam provinsi Bukhara yang sekarang masuk wilayah Rusia. Pendidikan yang berjalan di Ibnu Sina sama halnya dengan kehidupan orang lainnya di usia yang masih muda. Sekitar umur 10 tahun ia bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran dan banyak mengetahui dengan sastra, sehingga ia dikatakan manusia yang sangat luar biasa menyenangkan. Ingatannya yang sangat kuat ini tetap dimiliki selama hidupnya. Ia sendiri menceritakan bahwa ia sudah hafal kisah metafisika kalangan Aristoteles luar biasa tanpa memahaminya. Tetapi setelah ia membeli kitab Al-Farabi mengenai tujuan metafisika Aristoteles, sehingga terbukalah baginya pada waktu itu tujuan dari kitab Aristoteles. Karena itu telah membeli sebelumnya bukan kepala. Kenyataan itu membuat Ibnu Sina mengambil menunjukkan Al-Farabi sebagai juru kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pemikiran tokoh muslim Ibnu Sina. Misalkan emanasi atau al-faid Ibnu Sina dalam pandangannya mengenai teori emanasi mengatakan sintesis antara teori filsafat dengan alam. Misalnya teori Aristoteles yang berpendapat bahwa alam dunia adalah azali dan tidak ada dalil akal yang bisa menunjukkan bahwa dunia ini memiliki permulaannya. Alam dunia dipersepsikan abadi dan kekal. Sebaliknya pandangan Islam, alam tersebut merupakan baru, fana dan telah binasa. Maka dari itu Ibnu Sina mengungkapkan bahwa sekitarnya alam ini adalah melalui cara melimpah, seperti melimpahnya cahaya dari matahari atau melimpahnya panas dari api, sebagaimana sudah menjadi takdirnya. Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah pencipta alam, melainkan Dia adalah penggerak utama atau peraih kaos. Sebenarnya teori emanasi ini bukanlah berasal dari hasil hubungan Ibnu Sina, tetapi berasal dari neoplatonisme yang menyatakan hal ini terjadi atau berjalan, padahal pancarannya bisa. Kemudian Ibnu Sina mengambil kaidah filsafat Plotinus yang mengatakan bahwa dari satu hanya satu yang wujud. Yang kedua, filsafat wujud atau Tuhan. Pertama adalah resonansi yang menjelaskan sebagai proses primer yang kita menata masa dunia dewasa. Yang mana atas segalanya penambahan dia itulah yang membedakan antara Tuhan dan selainnya. Tuhan itu transendental, Dia memberikan segala sesuatu yang dikehendaki dan tidak dikehendaki oleh manusia. Otoritas Tuhan tidak terbatas dan tidak dijangkau oleh manusia. Tidak berasal itu Tuhan diyakini sebagai penguasa tunggal di alam semesta ini. Yang ketiga, filsafat jiwa atau nafsu. Itu adalah sesuatu yang baik. Hakikatnya hanya bisa diketahui melalui ilahi dalam Al-Quran dan Selain itu, dari itu hanyalah lihat permukaan yang sama sekali tidak mengandung perubahan. Ibnu Sina adalah salah satu seorang filosuf yang setelah mencapai beberapa pemikir yang berkaitan dengan jiwa manusia. Dia mengatakan jiwa tidak mati karena kematian tubuh, yang merupakan rahasia kehidupan dalam hidup. Sedangkan tubuh tempat lepas
jiwa selama karya tokoh muslim Ibnu Sina. Yang pertama, kitab Al-Qalam Fikih Emanat Al-Fiqhin. Buku ini merupakan ensiklopedia dalam bidang kedokteran dan diterjemahkan oleh Al-Sibir Al-Hasan. Kedua, kitab Al-Juz'ah Ibnu Sina Al-Ilmiyah. Buku ini merupakan pelajaran kitab Al-Qalam sehingga dapat dijadikan pembelajaran dokter yang dari awal dan selanjutnya dapat diwariskan. Ketika kondisi berbeda dan tidak perlu merujuk kepada Al-Qalam yang sebagai tempat dalam bahasa Arab. Yang ketiga, An-Najah. Buku ini merupakan ringkasan buku Asy-Syifa yang pernah diterbitkan bersama-sama dengan Al-Qalam dalam bidang kedokteran pada tahun 1963 Masehi di Roma dan pada tahun 1331 Masehi. Yang keempat, Al-Syarat Tanbiyah. Ini adalah buku terakhir yang paling baik dan diterbitkan oleh Ibnu pada tahun 1892 Masehi dan sebagiannya diterjemahkan juga dalam bahasa Prancis. Yang kelima, Al-Luqman Al-Musnidiyah. Buku ini dibicarakan orang karena menganggap logika. Selain karya-karya di atas, Ibnu Sina juga disebut seorang filosof yang terkenal. Filsafat Ibnu Sina yang terkenal yaitu filsafat emanasi atau filsafat ketuhanan dan filsafat anufis atau yaitu umur 10 tahun dia sudah bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran dan banyak tahu tentang sastra sehingga ia dikatakan manusia yang sangat luar biasa dan tanpa umur 10 tahun. Terus dalam teori emanasi, Ibnu Sina juga berpendapat bahwa alam diciptakan oleh Allah dalam keadaan ada, bukan adanya alam dari ketidakadaan. Dengan kata lain, dipahami bahwa alam ini adalah diciptakan. Yang terakhir, Ibnu Sina salah satu seorang filosofis yang masyhur yang telah mencapai beberapa pemikiran yang benar tentang jiwa manusia. Dia mengatakan jiwa tidak mati karena kematian adalah tubuh. Dia merupakan rahasia kehidupan dalam tubuh. Sedangkan tubuh tempat melekatnya jiwa selama hidup di dunia. Ada kemungkinan Ibnu Sina dapat mencapai kebenaran tentang hakikat jiwa karena ia bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran dan hadis.